Selamat pagi, harapan kami sehat dan terberkati. Sebelum kita memulai segala aktivitas satu hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas semua berkat kasih karunia yang kami rasakan. Tuhan bangunkan kami dari tidur kami hingga pagi ini. Kami dapat menikmati napas kehidupan. Ya Allah Bapa di surga, sebelum kami memulai segala tugas dan tanggung jawab, biarlah kami dahulukan firman-Mu dalam segala hal. Materaikanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, dan itulah yang memampukan kami. Dengarlah doa kami ya Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Rabu 13 September 2023, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16. Demikian bunyinya. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, perjalanan kehidupan seseorang tidak ada yang tahu akan bermula dari mana dan berakhir kemana. Namun satu yang pasti, jika Tuhan sudah berkata, semuanya mungkin terjadi pada setiap manusia. Hal demikianlah terjadi pada hidup Paulus, yang dulu hidupnya begitu angkuh dan yang selalu menghina, menganiaya pengikut Kristus. Bukan hanya itu saja, Paulus berencana mau menghabisi seluruh orang Kristen kalau tidak dibunuh di penjara. Pada suatu masa, dia pergi ke Damsyik untuk menangkap seluruh orang Kristen, dan dia akan dibawa ke Yerusalem untuk dihukum. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada cahaya yang memancar, menyilau dan mengelilingi Paulus, sehingga dia menjadi rebah. Dan saat itu Paulus mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" "Siapa kau?" kata Paulus. "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Maksud Paulus pada awalnya untuk melakukan ragam rencana kejahatan pembunuhan. Dia mau pergi ke Yerusalem. Namun sejak itu Tuhan memanggil dia. Dia akan meneruskan perjalanannya ke Damsyik, tapi bukan menghukum, tapi menyatakan kebenaran firman Tuhan, agar mereka mau menerima Injil serta menjadi pengikut Yesus. Dengan pertolongan Ananias yang saleh, sebelum dia menyatakan itu, dia harus mengaku dosa, dia harus dibaptis, dan dia harus menunjukkan suatu penyesalan dan memanggil nama Tuhan. Baru dia dipakai Tuhan sebagai alatnya. Di sini Paulus ragu, bagaimana Allah akan memakai dia. Kehidupan seorang Kristen sering mengalami seperti Paulus. Ketika dia menyadari dosa-dosa kesalahan apa yang dia perbuat, semasa dia masih di jalan
kehidupan yang lama, yang melakukan berbagai kejahatan atas kekuasaan dan wewenang yang dia miliki. Namun kesadaran Paulus akan hal itu antara yakin dan tidak. Apakah Allah benar-benar mau memakai dia sebagai hamba? Dengan keraguan-raguan ini, Ananias membantu dia untuk memantapkan diri sebagai hamba Allah. Demikianlah setiap orang yang benar-benar hidup di jalan Tuhan, jika mau bertobat, biarlah engkau mengaku dosa, menyadari apa yang kau lakukan, menyadari apa dosa-dosa yang dia perbuat. Datanglah mengaku dosa dan bertobatlah. Tuhan pasti menerima dan mengampuni. Hal itu telah dilakukan Paulus. Dan sejak itu Allah semakin memakai dia untuk memberitakan Injil keselamatan kepada segala penjuru. Dan sebagai orang-orang berdosa juga, Tuhan mau menerima kita ketika kita mau menyadari, mau bertobat. Allah pasti menerima kita karena Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa dan maha pemurah. Kita berdoa, terima kasih Allah atas firman-Mu. Engkau tidak melihat dosa apa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau sangat menerima orang. Orang yang sangat berdosa sekalipun, jika kau mau menyadari, jika mau datang kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan kami hidup di dalam berbagai dosa. Tetapi ingatkanlah kami atas kekurangan kami. Dan tolonglah kami berjalan selalu dalam kebenaran firman-Mu. Apapun aktivitas, pekerjaan yang dialami seluruh jemaat dan hamba-Mu, Tuhan lindungi dan jagai. Ada selalu tengah-tengah kami Tuhan orang yang sakit sembuhkan. Orang yang berduka hibur. Orang yang lemah topang. Perjalanan kehidupan anak-anak kami di perantauan di sekolah yang jauh dekat. Tuhan tolong. Beri hikmah kebijaksanaan, jauhkan mara bahaya sakit penyakit. Biarlah Kau ingatkan kami segala tugas dan tanggung jawab kami. Segala dosa hapuskan Bapa, dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus, dengar doa kami. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Salam sehat, tetap semangat. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.